Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold itu sendiri. Dan ya seperti yang kita lihat ya, kalau gold itu sudah keluar ya dari area zona sideway yang cukup besar ya. Dan saat ini pun kalau kita lihat memang untuk 4 hours ya, di sini sudah mulai terbentuk charge yang baru ya. Charge yang baru itu berarti kan kurang lebih di sini ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini untuk area charge barunya ini. Jadi kalau kita lihat memang lebih potensi untuk dia ngebreak turun sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman ya. Dari apa bang dilihatnya dari technical ini kita lihatnya gitu. Tapi kalau kita bilang sentimen itu sebenarnya masih bullish sentimennya ya, dan secara high time frame pun itu masih bagus untuk naik, cuma memang untuk lower time frame dan high time frame sebenarnya sedikit butuh untuk koreksi terlebih dahulu teman-teman gitu ya. Jadi memang untuk saat ini ya, selama dia masih bertahan atau ya belum ngebreak ya, atau belum bisa masuk lagi atau naik lagi ya di atas 2630 teman-teman gitu ya. Ini kalau dari saya nih ya, 2630 yang dia belum bisa naik ke atas ini, itu kita masih punya kesempatan yang cukup bagus teman-teman gitu ya, untuk ambil sell point teman-teman di sini gitu. Oke ya, jadi memang lebih fokus sell point, dan dengan area support ya kalau kita lihat di 4 hours itu ada di range harga kurang lebih 2590 sampai 2582 ya. Ini untuk area supportnya teman-teman ya. Area support ini itu kita ambil dari range area breakout ya. Jadi ini kalau kita lihat nih ya, ini breakout dari intraday-nya teman-teman gitu. Nah kemudian ya, ini untuk mapping secara jangka besarnya gitu. Nah saya punya lagi nih teman-teman untuk mapping intraday gitu ya, tapi nanti kita akan bahas ya setelah kita bahas news teman-teman gitu. Dan FOMC teman-teman, FOMC. Jadi FOMC outlook. Oke, nah ini untuk FOMC. Jadi kalau kita lihat untuk FOMC sendiri ini ada beberapa rangkuman ya. Ada 4 poin utama yang memang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama itu mayoritas mendukung penurunan suku bunga sebesar 0,5 ya persen atau 50 basis point. Lalu yang kedua itu beberapa lebih menyukai ya penurunan yang lebih kecil sebesar 25%, 25 basis point atau 0,25% teman-teman gitu. Yang artinya memang secara mayoritas ya, si anggota The Fed ini sendiri ya, atau pemerintahnya lah gitu ya, kita ngomong gitu ya, itu mereka masih lebih suka untuk hard landing bahasanya teman-teman. Hard landing itu artinya ke suku bunga di atas 25 basis point ya, contoh kayak 50 sampai 75 basis point. Nah itu adalah hard landing teman-teman gitu. Nah kemudian poin yang ketiga ya, hampir semua pejabat melihat risiko yang lebih tinggi terhadap pasar tenaga kerja ya. Memang kalau kita memang akhir-akhir ini untuk tenaga kerja memang agak sedikit tertekan ya pasarnya gitu teman-teman ya, dimana indeks CPI dan juga PPI melemah gitu ya. Otomatis kan berarti kan konsumen ya, atau konsumennya itu kan bisa dikatakan nggak ada gitu teman-teman. Makanya inilah kenapa yang harus diturunkan suku bunga ya teman-teman, supaya nanti CPI-nya bisa terkontrol gitu. Sebenarnya begitu. Karena posisinya ya, kalau memang suku bunganya itu masih tetap tinggi, nanti kan nggak ada konsumen, karena kan harga barang ya itu atau harga jasa itu pasti mahal gitu. Nanti akan berdampak ke produsen ya, kayak perusahaan, otomatis mereka nggak ada demand dan nggak bisa memproduksi suatu jasa ataupun barang yang dibutuhkan oleh pasar itu sendiri teman-teman gitu. Makanya sebenarnya plus minus ya, ketika ada Fed menurunkan suku bunga ya, otomatis kan sebenarnya dia menyelamatkan atau pro ke rakyatnya gitu. Kalau memang negara itu menurunkan suku bunga teman-teman, secara kacamata besarnya begitu, atau secara garis besarnya begitu ya. Terus poin yang ketiga ya, itu poin yang keempat, risiko inflasi lebih rendah tapi masih diawasin dengan ketat. Artinya memang inflasi itu masih cukup rendah untuk saat ini ya, berhasil ditekan turun gitu ya teman-teman ya. Cuma memang masih diawasin sama si The Fed. Jadi The Fed ini
walaupun inflasi rendah dia masih tetap mantau ya, dia tetap mantau, oh kira-kira ini bagus nggak untuk dipertahankan suku bunganya atau perlu diturunin lagi gitu teman-teman, maksudnya tuh begitu gitu. Oke. Nah, jadi itu ya, jadi memang overall sih sebenarnya kalau dia nurunin suku bunga memang bagus, otomatis ekonomi di Amerika itu bisa jalan kembali gitu, tapi memang butuh waktu ya untuk nge-BEP ini ya, antara penyesuaian lah bahasanya antara suku bunga baru dengan suku bunga lama, dan itu nanti akan berdampak kemana, ke dolarnya itu sendiri teman-teman gitu. Oke, makanya sebenarnya ini market ya selama beberapa minggu ini ya itu adalah market penyesuaian gitu, setelah dia turunin suku bunga ya, dan mantau suku bunga lagi gitu kan, terus inflasi menurun ya, makanya dia sebenarnya dia tuh menyesuaikan marketnya teman-teman. Makanya nggak heran kenapa mendadak dari yang bisa ya candle kecil-kecil tiba-tiba naik ya kan, terus kecil-kecil tiba-tiba turun ya, begitulah karena memang market pun sebenarnya sedang menyesuaikan ya dengan kebijakan dari The Fed yang baru gitu. Banyak juga sebenarnya yang DM ke saya, Bang, kenapa sih akhir-akhir ini kok kayaknya trading di gold ini kayak sangat susah ya, teman ya, Bang ya, dia bilangnya. Dan karakter ya pasar terutama di gold ini memang berubah gitu ya, drastis gitu teman-teman, di mana yang biasa kita intraday pun bisa dapat ya sekarang pun ya dikit dapatnya gitu, maksudnya setupnya teman-teman ya, dan memang lebih cenderung untuk scalping gitu. Makanya selama 2 minggu ini ya saya memang lebih dengan developers atau research lah ya untuk SOP trading scalping itu sendiri teman-teman gitu, karena memang posisinya market ini ya untuk saat ini tuh posisi kalau masih sideways begini ini nggak bisa di hold gitu, jadi memang lebih menguntungkan adalah kita main scalping gitu teman-teman ya gitu. Ya itulah kenapa kita ini memang lebih harus ya sebagai trader ya menyesuaikan, dan memang harus punya banyak metode gitu, antara kalau misalkan in case kondisi atau karakter marketnya itu lagi sideways ya berarti kita harus menggunakan metode yang lebih short, contohnya scalping. Tapi kalau misalkan marketnya lagi trending ya, trending atau dia nggak ranging gitu ya, atau maksudnya uptrend downtrend gitu ya, nah berarti kita bisa pakai intraday di mana itu akan lebih menguntungkan untuk kita gitu. Tapi kalau misalkan posisi lagi sideways atau in case there is no more clear direction dari market ya, itu kita bisa scalping aja. Jadi scalping itu memang risikonya adalah 1:1 rata-rata gitu ya, rata-rata misalkan SL50 TP50 atau SL30 TP30 gitu, itu scalping gitu teman-teman. Nah kemudian ya untuk yang hari ini sebenarnya ada news ya, hari ini itu cukup banyak. Yang pertama itu ada dari core CPI ya, sini ada core CPI, kemudian ada CPI monthly ya sama yearly, dan ada jobless claim teman-teman gitu. Jadi memang untuk jobless claim ini kalau kita lihat dari 225 ke 231 memang agak tertekan gitu ya, sesuai dengan pembicaraan dari si The Fed itu sendiri gitu teman-teman, agak tertekan untuk bagian jobless claim-nya gitu. Nah tapi kalau untuk CPI ya posisi di sini memang menurun, jadi CPI menurun, jobless claim juga bertambah karena kan konsumsi ya di dalam market seperti yang tadi di awal saya bilang itu kan berkurang ya, nanti akan berdampak ke PPI gitu, PPI juga akan berkurang teman-teman gitu. Makanya ketika CPI dan PPI menurun otomatis pasti jobless claim juga harusnya normalnya itu bertambah gitu teman-teman gitu. Oke, nah nanti akan berdampak ke NFP juga gitu teman-teman, kan besok ada NFP tuh ya gitu. Oke, jadi gitu sih ya, itu yang jadi memang overall sih memang kurang bagus untuk USD yang nantinya bisa nge-push lagi atau nge-pump lagi sih harga gold ini teman-teman gitu ya, bisa nge-pump lagi gitu nantinya. Oke, nah kemudian untuk OI ya, OI data ini sudah update ya, kita buka dulu untuk OI data. Oke, saya mau info kepada kalian semua ya, kalau memang channel premium Jurnal Trading ID itu sudah close member ya. Jadi memang ada beberapa yang nanya untuk join channel premium ya kan, tapi sorry to say kalau channel premium sudah close member teman-teman. Jadi saya hanya akan fokus ke channel premium di member yang lama gitu teman-teman gitu. Oke, dan nanti di channel premium pun akan dibuat beberapa setup dan teknik baru ya, yang nantinya juga akan diaplikasikan ke para member ya. Kemudian
Mungkin nanti kedepannya kalau misalkan untuk join kalian bisa daftar lewat Forex IMF aja teman-teman gitu. Soalnya saya mau fokusnya itu nanti ke research sama bagian SOP trading gitu teman-teman. Nanti mungkin kita juga akan bikin challenge ya untuk kalian semua, kayak challenge 200 USD, how to grow your account ya, your trading account dengan jumlah 200 USD ataupun 300 USD atau bahkan 500 USD teman-teman gitu. Ya soalnya memang saat ini pun kalau saya lihat ya, berdasarkan dengan yang saya terima, maksudnya pantau ya, channel premium ya itu memang memudahkan kita di satu sisi gitu ya. Tapi saya mau sesuatu yang ayo kita grow bareng-bareng gitu loh. Ya, kita grow bersama. But how? Ya, makanya saya berpikir kalau gimana kalau saya bikin ya, suatu sistem trading yang memang bisa saya aplikasikan kepada kalian semua dan bisa saya project proyeksikan kepada kalian semua, saya jelasin dan kita pahami bareng-bareng, habis itu kita trading gitu. Dan kita harus tahu ya, kalau trading itu sudah pasti ada resikonya gitu teman-teman. Nah, kita tinggal pilih kita mau resiko rendah, medium atau high gitu teman-teman. Ya pasti ya semua instrumen ya nggak ada, ataupun nggak semua SOP ya itu nggak ada yang 100% jaminan pasti profit gitu. Yang kita mainkan di market ya selama ini adalah probability. Probability-nya lebih baik turun atau naik. Itu yang kita tentukan dari cara kita menganalisa suatu market gitu teman-teman. Makanya saya mau kita tuh sama-sama grow ya. Kita sama-sama fight ya di market ini ya. Makanya saya mau buat suatu program yang baru di mana ayo kita grow bareng, kita belajar bareng ya supaya nanti hasilnya pun imbang-imbang gitu. Soalnya kalau channel premium itu pasti akan ada banyak perbedaan. Nah, perbedaannya yang pertama mungkin dari cara layering ya kan, terus lot size ya. Jadi antara owner dengan followers itu nggak akan sama gitu teman-teman. Makanya saya mau bikin sesuatu yang ayo kita kompak, kita grow bareng ya, kita belajar bareng ya, lebih ke arah kayak merangkul jadinya gitu teman-teman ya. Nanti itu lagi saya persiapkan juga gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik ya mungkin kalian boleh komen di bawah, nanti saya akan lihat reaksinya itu bagaimana teman-teman. Oke ya, jadi ini untuk OI data teman-teman. OI data sebenarnya kosong ya, but ya dari kemarin OI data kosong sih teman-teman. Dan range dari OI data ini pun ada di sini ya, 2205 sampai 2675. Ini range yang ada saat ini teman-teman gitu. Yang berarti dari OI data menunjukkan bahwa sebenarnya nih ya, ini masih bullish untuk si gold ini karena targetnya mereka, call-nya mereka masih di atas gitu. Ya untuk hari ini ya 107 ya, mulai dari 2635, oke, 2635, 2645, 2650 ya, kemudian 2670 dan 2675 teman-teman. Gitu. Ini untuk dari OI data gitu. Ya jadi dari OI data ini memang kalau kita lihat memang masih bullish ya. Tapi di bawah 2600 itu ada di 2550 teman-teman. Itu ada P-nya, tapi kecil banget ya. Paling dekat itu 2580 untuk OI datanya gitu. 2580 itu kan di sini. Harga opennya kan di 2607 ya, berarti untuk area call, untuk area OI data ini di 2605 teman-teman. Ya, masih bullish ya OI data, tapi ya let's see ini bagaimana ya, soalnya memang market agak randomize juga ya, jadi harus agak hati-hati juga teman-teman. Kalau kalian mau trading udah pasti resikonya agak besar gitu. Nah ini untuk bagian mapping intraday. Nah untuk saat ini kita bahas pivot dulu karena saya mau hilangin juga nanti, ini agak berantakan kalau ada pivot soalnya. Untuk pivot CPR ya itu ada di 2612 ya, dimana ini kalau kita lihat harga buka di bawah pivot level yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada bearish sentiment dari market. Cuma memang hari ini market ya, harga ini sedang berusaha untuk ngebreak ke atas pivot levelnya teman-teman gitu ya. Ini untuk informasi aja kayak gitu ya. Nah kemudian kita hilangin dulu. Nah ini kan dia sideways ya, akumulasi ya, zona akumulasi teman-teman gitu. Nah untuk area zona akumulasi ini
Ya, ini ada resisten yang dimana ini bisa jadi selling point pertama kita. Nah, ini resisten kedua, breakout zone ya, selling point kedua. Ini selling point ketiga dan ini selling point keempat, teman-teman, gitu. Oke, jadi ini kita bisa manfaatin untuk short ya, bukan di hold, teman-teman. Tolong. Ini untuk short only gitu. Artinya ketika harga sudah masuk ya, kita udah dapat 30 atau 20, 30 atau 50 pip. Let's say that kita harus close entry gitu, teman-teman. Karena memang untuk saat ini jujur kalau memang saya pribadi, saya memang lebih suka untuk saya scalping gitu. Jadi nggak ada hold-holdan tuh, cerita hold-holdan tuh nggak ada di gold itu untuk saat ini kalau dari saya ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian manfaatin, oh kalian mau entry misalkan di 3540, saya mau hold, ya boleh, itu keputusan dari kalian semua gitu. Intinya saya hanya kasih tahu, oh ya ini tuh ada zona yang dimana kalian bisa manfaatin nih untuk entry posisi. Mau kalian entry sell, entry buy, in case dia breakout saya mau entry buy gitu ya di 40 ke 48 boleh gitu loh. Intinya kan sebenarnya dengan adanya saya buat video seperti ini dengan zona-zona seperti ini itu untuk membantu ya kita semua dalam membuat outlook dari si gold itu sendiri, teman-teman. Jadi yang ada paksaan atau ajakan ayo kita entry atau sell atau buy gitu, teman-teman, gitu ya. Jadi walaupun ini saya bilang oh sell zone gitu ya, bisa aja in case breakout kalian lihat ini buy zone jadi berubah jadi buy zone kan gitu, boleh kalian buy di sini gitu, nggak masalah gitu loh ya. Jadi intinya kalian juga udah tahu, kita sama-sama tahu nih, oh di harga sekian ini tuh ada zonanya gitu, dan ini sudah saya buat sampai 2670 di atas gitu. Artinya kalau di atas 2670 ya much better kita tunggu di 2685 atau di area ATH-nya lagi gitu ya. Jadi gitu ceritanya. Ya, kemudian di bawah sini ini ada buy zone ya. Ini karena support sebenarnya ini agak berbahaya kalau kita lihat di sini ya. Ini buy zone pertama ini high risk zone ya, karena memang agak dekat dengan area supportnya dan memang cenderung di spike. Terus untuk yang kedua itu ada buy zone yang kedua itu di sini, teman-teman. Nah, di sini ini di 2580, 2575 gitu. Ini medium risk. Kemudian buy zone ketiga ini low risk ya, itu di 2566, 2561 gitu. Tetap setiap zona punya resiko, teman-teman. Gitu. Punya resiko, cuma memang resikonya semakin rendah ya untuk buy zone itu semakin low risk, dan semakin tinggi untuk sell zone itu semakin low risk gitu, teman-teman. Oke. Ya, overall sih memang kalau kita mau scalping ya kita cuma butuh untuk pantulan di zona ini aja gitu. Tapi kalau misalkan kita mau hold untuk intraday ya kita butuh nih untuk lihat ya apakah dia bisa break di atas 23 2620 2630 nggak gitu loh. Kalau misalkan in case dia berhasil break naik lagi di atas 2640 atau sorry 2640 2626 ini ya di atas zona ini, berarti dia ada potensi masuk lagi ke range zona sideway-nya dia gitu, teman-teman. Oke. Nah, selama dia di bawah ini zona ini ya berarti intraday dia masih turun dan kalian boleh fokus untuk ambil sell kalau kalian mau intraday gitu, teman-teman. Oke. Ya, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih bagi sudah nonton dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya, kalau ada yang bingung boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada next video.